bukan pemain dengan jurulatih, dengan apa semua. Jadi semua tu kita kena lihat kerana mereka pun terkesan. Saya tak nak bermula nanti ada problem terkena balik dengan itu satu. Tak nak pula ada sport team tak ready lagi. Keputusan AFF mencoret Indonesia dari ajang yang mereka gelar menuai reaksi keras publik tanah air. Keputusan AFF mencoret Indonesia dari ajang yang mereka gelar menuai reaksi keras publik tanah air. Langkah ini dinilai sebagai aksi sok berkuasa yang justru bisa menjadi bumerang bagi AFF sendiri. Pasalnya, Indonesia merupakan salah satu negara dengan basis penonton terbesar dan fanatisme supporter tertinggi di Asia Tenggara. Tanpa dukungan serta partisipasi Indonesia, pendapatan AFF dari hak siar dan sponsor langsung merosot tajam. Banyak pihak menilai, alih-alih membuat gentar, keputusan ini justru memperlihatkan ketergantungan AFF pada Indonesia. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sementara itu, hasil Timnas Indonesia U17 berhasil membuka keunggulan lebih dulu atas Uzbekistan U17 pada laga Piala Kemerdekaan 2025 yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Jumat 15 Agustus 2025 malam WIB. Skor sementara 1-0 untuk tim tuan rumah. Gol semata wayang sementara ini lahir dari kaki Dimas Adi. Berawal dari serangan balik cepat, umpan silang dari sisi kanan gagal dihalau barisan pertahanan Uzbekistan. Bola jatuh tepat di hadapan Dimas yang dengan cerdik mengecoh kiper dan satu bek lawan sebelum melepaskan tendangan ke gawang yang sudah kosong. Sebelumnya, Indonesia sudah menebar ancaman sejak awal pertandingan. Di menit keempat, Dava Zaidan nyaris membuka keunggulan lewat sepakan jarak dekat meski bola masih melenceng tipis dari gawang lawan. Garuda Asia masih menjaga keunggulan dan berupaya menambah gol demi mengamankan posisi di klasemen sementara Piala Kemerdekaan 2025. Di sisi lain, kabar bagus datang tiba-tiba. Ranking FIFA terbaru, Timnas Indonesia bidik Vietnam dan Thailand. September jadi bulan penentu. Inilah penampakan peringkat terbaru FIFA untuk Timnas Indonesia per Jumat 15 Agustus 2025 resmi dirilis. Skuad Garuda masih bertahan di posisi 118 dunia dengan raihan 1154,55 poin. Walau belum naik tangga peringkat, peluang untuk memperkecil jarak bahkan menyalip dua rival utama di Asia Tenggara, Thailand dan Vietnam, terbuka lebar. Thailand tergelincir, Vietnam mulai tertekan. Kabar terbaru datang dari Thailand yang turun satu peringkat dari posisi 102 ke 103 dunia dengan poin 1222,07. Penurunan ini terjadi setelah mereka disalip Tanzania, wakil Afrika, yang tampil luar biasa di Africa Nations Championship 2025. Berkat performa impresifnya, Tanzania berhasil menambah 14,76 poin dan menggeser posisi Thailand di tangga klasemen FIFA. Sementara itu, Vietnam berada di peringkat 113 dunia dengan 1169,92 poin. Keunggulan mereka atas Indonesia kini hanya sekitar 15 poin saja. Jarak yang begitu tipis ini membuat posisi Golden Star Warriors bisa sewaktu-waktu terancam, apalagi jika Indonesia mampu memanfaatkan momentum di bulan September nanti. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia.
tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Bulan depan akan menjadi fase krusial bagi Timnas Indonesia. Anak asuh Patrick Kluivert dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba internasional melawan Lebanon peringkat 102 dan Kuwait peringkat 138 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Bermain di kandang sendiri jelas memberikan keuntungan besar. Dukungan puluhan ribu supporter, kondisi lapangan yang familiar, dan atmosfer fanatik supporter Indonesia bisa menjadi senjata tambahan untuk mengamankan kemenangan. Jika sukses mengalahkan kedua lawannya, Indonesia berpotensi meraih tambahan sekitar 10 poin FIFA. Tambahan ini bisa membuat peringkat Garuda terdongkrak sekaligus menekan Vietnam yang lawannya bulan depan relatif lebih lemah. Vietnam dijadwalkan melawan Bangladesh dan Kamboja. Walaupun hampir pasti diunggulkan untuk menang, laga ini tidak akan memberi loncatan poin yang besar, sebab perbedaan peringkat yang jauh membuat poin tambahan yang didapatkan relatif kecil. Thailand akan menjadi tuan rumah Kings Cup 2025, sebuah turnamen tahunan bergengsi yang akan diikuti Irak, Fiji, dan Hong Kong. Di semifinal, Gajah Perang kemungkinan akan menghadapi Fiji atau Hong Kong, 2 lawan yang di atas kertas bisa mereka atasi. Namun, masalah besar menanti di partai final. Jika Thailand harus menghadapi Irak, tim yang kini bangkit di bawah asuhan Graham Arnold, mereka berisiko kehilangan poin jika kalah. Hal ini bisa menjadi keuntungan langsung bagi Indonesia yang sedang memburu posisi mereka di ranking FIFA. Jika skenario terbaik terwujud, Indonesia menang di 2 laga, Vietnam terpeleset di salah satu pertandingannya, dan Thailand kalah di final Kings Cup, maka bukan tidak mungkin Indonesia langsung meleset melewati Vietnam, bahkan memangkas jarak signifikan dengan Thailand. Performa konsisten di laga uji coba menjadi kunci. Selain faktor teknis, mental dan strategi akan berperan besar. Pelatih Shin Tae-yong diyakini memanfaatkan laga-laga ini untuk mematangkan komposisi tim, mencoba variasi taktik, dan memberikan jam terbang kepada pemain muda potensial. Semua mata penggemar sepak bola tanah air akan tertuju pada September 2025. Kemenangan atas Lebanon dan Kuwait bukan hanya soal gengsi, tapi juga menyangkut harga diri dan posisi Indonesia di panggung sepak bola internasional. Jika Timnas Garuda mampu memanfaatkan momentum ini, langkah menuju peringkat yang lebih tinggi di Asia Tenggara akan semakin nyata. Vietnam dan Thailand kini sadar bahwa ancaman dari Indonesia semakin dekat, dan bulan depan segalanya bisa berubah. Lebih lanjut, melihat situasi ini, jelas September 2025 akan menjadi momentum penting bagi Timnas Indonesia untuk mengubah peta persaingan di Asia Tenggara. Jarak poin yang tipis dengan Vietnam serta turunnya peringkat Thailand memberi sinyal bahwa peluang emas sedang terbuka lebar. Tantangannya adalah menjaga konsistensi performa di laga uji coba karena 2 kemenangan di kandang melawan Lebanon dan Kuwait bukan hanya memberi poin tambahan tapi juga meningkatkan rasa percaya diri tim. Vietnam berada di posisi yang kurang menguntungkan karena lawan mereka bulan depan memiliki peringkat rendah, sehingga tambahan poin yang diperoleh kemungkinan kecil. Thailand pun dalam tekanan, apalagi jika harus menghadapi Irak di final Kings Cup yang berpotensi membuat mereka kehilangan poin. Bagi Indonesia, ini bukan sekedar soal angka di ranking FIFA. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka bukan lagi tim yang hanya berjuang di papan bawah Asia Tenggara, tapi mulai menjadi pesaing serius. Dukungan supporter, strategi pelatih, dan semangat juang pemain akan menjadi faktor penentu apakah Garuda mampu memanfaatkan momentum ini atau tidak. Jika semua berjalan sesuai harapan, bukan mustahil Indonesia mengakhiri September dengan prestasi membanggakan. Nova Arianto ingatkan pemain timnas U17 Indonesia hindari selebrasi berbahaya.
Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, memberikan peringatan serius kepada para pemainnya agar lebih berhati-hati saat merayakan gol. Peringatan ini muncul setelah insiden yang menimpa Mirza Firjatullah dalam laga melawan Tajikistan pada ajang Piala Kemerdekaan 2025. Dalam pertandingan tersebut, Mirza melakukan selebrasi dengan melompati parit yang memisahkan lapangan dan tribun penonton. Sayangnya, ia tidak menyadari bahwa parit tersebut cukup dalam. Akibatnya, Mirza terjatuh cukup keras sebelum akhirnya bangkit kembali. Meski tidak mengalami cedera serius, kejadian ini hampir menjadi petaka bagi sang pemain. Nova menegaskan bahwa insiden tersebut harus menjadi pelajaran penting. Ia tidak ingin ada pemain yang mengulangi aksi berbahaya serupa, terutama dalam ajang uji coba seperti Piala Kemerdekaan, di mana perilaku pemain turut menjadi sorotan. Saya sangat menyayangkan kejadian itu dan berharap ini menjadi yang terakhir, ujar Nova. Pelatih asal Semarang itu mengingatkan bahwa selebrasi gol memang wajar dilakukan, namun harus tetap aman dan tidak berlebihan. Selain berpotensi mencederai diri sendiri, selebrasi yang ekstrim juga bisa merendahkan lawan. Saya selalu mengingatkan pemain agar tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri maupun tim. Kita harus menjaga sikap, menghormati lawan, dan tetap fokus pada permainan. Nova bahkan tak menutup kemungkinan memberi sanksi jika ada pemain yang melanggar aturan ini demi menjaga disiplin tim. Ia berharap para pemain cukup melakukan selebrasi sederhana namun bermakna. Cukup rayakan gol dengan cara biasa saja. Yang penting kita tetap menghargai lawan dan menjaga keselamatan, pungkasnya. Lebih lanjut, insiden yang dialami Mirza Firjatullah menjadi pengingat bahwa euforia di lapangan memang sering membuat pemain terbawa suasana, tetapi keselamatan harus tetap jadi prioritas. Terkadang selebrasi yang terlihat seru bagi penonton justru menyimpan risiko besar bagi pemain itu sendiri. Nova Arianto melakukan langkah tepat dengan memberikan peringatan dini karena cedera akibat hal sepele seperti ini bisa merugikan karir pemain maupun performa tim. Selain itu, sikap menghormati lawan lewat selebrasi yang wajar juga menunjukkan profesionalisme, apalagi bagi pemain muda yang sedang belajar membentuk karakter. Piala Kemerdekaan 2025 seharusnya menjadi ajang unjuk kemampuan, bukan arena uji nyali lewat aksi beresiko. Kalau mau, saya bisa buatkan juga versi opini yang lebih emosional supaya pembaca merasa terlibat langsung dalam situasinya. Setiap momen di lapangan adalah kesempatan untuk menunjukkan bukan hanya kemampuan tetapi juga kedewasaan. Kegembiraan mencetak gol memang luar biasa, namun menjaga keselamatan dan sikap sportif adalah kemenangan yang lebih besar. Jadikan insiden kemarin sebagai pengingat bahwa fokus, kontrol diri, dan rasa hormat kepada lawan akan membentuk mental juara. Ingat, perjalanan menuju sukses tidak hanya diukur dari berapa banyak gol yang tercipta, tetapi dari bagaimana kita menjaga diri, tim, dan kehormatan di setiap pertandingan. Terus berjuang dengan semangat Garuda, karena masa depan sepak bola Indonesia ada di tangan generasi yang disiplin dan bijak. Erick Thohir pastikan rencana timnas main di JIS tak ganggu jadwal Persija. PSSI membuka peluang besar bagi timnas Indonesia untuk menjadikan Jakarta International Stadium JIS sebagai markas pada laga FIFA Matchday Maret 2026. Kepastian ini diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota pada Kamis 14/8/2025. Erick menjelaskan bahwa rencana ini merupakan bagian dari strategi PSSI dalam membangun struktur timnas nasional yang lebih terorganisasi dan lengkap. Saat ini, pembinaan sudah berjalan di berbagai level, mulai dari timnas putri yang kini memiliki skuad U16, U20 hingga senior, serta timnas putra yang memiliki kelompok U17, U20, U23, dan senior. Menurutnya, perkembangan ini membutuhkan dukungan fasilitas yang memadai. Strata timnas nasional ini harus ditopang oleh sarana yang memadai. Itulah sebabnya kami mengajukan pemakaian JIS untuk agenda FIFA Matchday Maret mendatang.
Walaupun JIS saat ini menjadi kandang Persija Jakarta di Super League musim 2025-2026, Erik memastikan bahwa penggunaan stadion tersebut untuk timnas Indonesia tidak akan mengganggu jadwal klub berjuluk Macan Kemayoran itu. Ia menegaskan bahwa FIFA Matchday berlangsung di periode ketika liga domestik diliburkan, sehingga tidak ada potensi bentrok jadwal. Itu sama sekali tidak mengganggu jalannya liga saat FIFA Matchday kompetisi otomatis berhenti, tegas Erik. Lebih jauh, Erik menuturkan bahwa PSSI ingin mengoptimalkan semua fasilitas olahraga yang dimiliki pemerintah daerah, khususnya DKI Jakarta, untuk kepentingan timnas nasional. Menurutnya, JIS bukan hanya akan digunakan untuk laga timnas senior, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh tim-tim usia muda seperti U20 atau U17. Kita bisa manfaatkan JIS untuk berbagai kejuaraan atau pertandingan timnas nasional tergantung kebutuhan, jelasnya. Erik juga menegaskan bahwa status kandang bagi timnas Indonesia bersifat fleksibel. Ia mencontohkan saat ini timnas U17 sedang bertanding di Sumatera Utara sebagai bentuk pemerataan dan pendekatan kepada supporter di seluruh Indonesia. Timnas nasional ini milik seluruh rakyat Indonesia, jadi main dimanapun tetap rumah kita. JIS hanya salah satu opsi yang punya fasilitas modern dan representatif, kata mantan Presiden Inter Milan itu. Dengan rencana ini, Erik berharap JIS tidak hanya menjadi rumah bagi Persija Jakarta, tetapi juga menjadi pusat aktivitas sepak bola nasional, termasuk event resmi PSSI dan turnamen internasional. Ia optimistis pemanfaatan JIS akan memberikan pengalaman bertanding yang lebih baik bagi pemain sekaligus menjadi daya tarik bagi penonton. Lebih lanjut, rencana PSSI memanfaatkan Jakarta International Stadium untuk laga timnas Indonesia di FIFA Matchday Maret 2026 adalah langkah yang cukup strategis. Dari sisi fasilitas, JIS memang menjadi salah satu stadion termegah di Indonesia dengan infrastruktur modern yang layak digunakan untuk pertandingan level internasional. Keputusan ini juga selaras dengan visi membangun timnas nasional secara berjenjang karena stadion yang representatif akan menunjang performa sekaligus menambah daya tarik bagi penonton. Kekhawatiran soal bentroknya jadwal dengan Persija pun terjawab, mengingat FIFA Matchday berlangsung saat liga sedang libur. Ini berarti JIS bisa dimanfaatkan optimal tanpa mengorbankan kepentingan klub. Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa PSSI mulai berpikir lebih terstruktur, memanfaatkan semua sumber daya yang ada dan menjalin sinergi dengan pemerintah daerah. Namun, kunci suksesnya terletak pada pengelolaan dan koordinasi. Pemakaian stadion harus disertai perencanaan teknis yang matang, termasuk perawatan lapangan dan fasilitas agar tetap prima ketika digunakan kembali oleh Persija atau event lain. Bila dikelola dengan baik, langkah ini tak hanya menguntungkan timnas, tapi juga meningkatkan citra JIS sebagai ikon sepak bola nasional. Langkah PSSI membawa timnas Indonesia bermain di JIS adalah bukti bahwa mimpi besar butuh keberanian untuk diwujudkan. Kita tidak bisa maju hanya dengan menunggu kesempatan, kita harus menciptakannya. Fasilitas terbaik seperti JIS hanyalah alat, tapi semangat, kerja keras, dan rasa memiliki dari seluruh rakyat Indonesia adalah bahan bakar sesungguhnya. Setiap kali Garuda turun ke lapangan, itu bukan sekedar pertandingan, melainkan cerminan harapan jutaan orang. Dukungan kita sekecil apapun adalah energi yang akan membuat para pemain berjuang tanpa kenal lelah. Mari kita buktikan bahwa stadion megah bukan hanya untuk dipandang, tetapi menjadi saksi perjuangan dan kemenangan bangsa. Jangan pernah ragu bermimpi setinggi langit, karena dari sanalah Garuda akan terbang membawa nama Indonesia ke puncak dunia. Tak patah semangat, Jens Reven janjikan gol untuk Bali United di laga berikutnya. Striker muda timnas Indonesia U20, Jens Reven menunjukkan tekad kuat untuk terus berjuang bersama Bali United meski gagal mencetak gol pada laga debutnya. Pemain berusia 19 tahun itu berjanji akan memberikan performa yang lebih baik di pertandingan selanjutnya. Debut resmi Jens terjadi saat Bali United menghadapi Persik Kediri di pekan perdana Super League 2025-2026, Minggu 10 Agustus 2025 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar.
masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-76 menggantikan Irfan Jaya. Revan memang tak berhasil membobol gawang lawan. Laga pun berakhir imbang 1-1. Kami bermain bagus walau hasilnya tidak sesuai target. Saya ingin mencetak gol di debut, tapi situasinya sulit. Meski begitu, saya tetap senang bisa memulai perjalanan di sini, ujar Jens lewat laman resmi Bali United. Mantan penyerang Dordrecht U21 itu menegaskan bahwa kegagalan kali ini tidak akan membuatnya menyerah. Ia mengaku punya sejumlah peluang yang belum bisa dimaksimalkan, dan itu akan menjadi fokus perbaikannya. Saya optimis ke depan bisa lebih baik lagi. Target saya jelas membantu tim meraih kemenangan dan menyumbang gol, tambahnya. Bali United dijadwalkan bertandang ke markas Malut United di Stadion Gelora Kiai Raha Ternate pada Jumat 15 Agustus 2025. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Jens untuk menepati janjinya kepada publik Serdadu Tridatu. Lebih lanjut, Jens Revan menunjukkan sikap yang patut diapresiasi meski debutnya bersama Bali United belum berbuah gol. Mental pantang menyerah yang ia tunjukkan adalah modal penting bagi seorang pemain muda, apalagi di kompetisi sebesar Super League. Tekanan debut seringkali membuat penyerang kehilangan ketajaman, tetapi Jens justru mengambilnya sebagai pelajaran untuk berkembang. Janji yang ia berikan kepada tim dan supporter juga menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar. Hal ini penting karena publik Bali United punya ekspektasi tinggi terhadap pemain baru, terutama yang datang dengan label pemain timnas. Pertandingan berikutnya melawan Malut United akan menjadi ujian mental sekaligus peluang emas untuk membayar kepercayaan itu. Jika Jens bisa menjaga fokus, memanfaatkan peluang, dan tetap bermain tanpa beban, gol pertamanya bukan hanya akan mengangkat rasa percaya diri, tetapi juga bisa menjadi awal perjalanan manisnya bersama Serdadu Tridatu. Jens, setiap langkah di lapangan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Gol mungkin belum datang di debutmu, tapi itu bukan akhir cerita. Itu justru awal perjalanan yang lebih besar. Banyak pemain hebat dunia yang butuh waktu sebelum akhirnya bersinar, dan mereka sukses karena tidak menyerah. Teruslah percaya pada kemampuanmu, nikmati prosesnya, dan jadikan setiap pertandingan sebagai panggung untuk menunjukkan kerja kerasmu. Gol akan datang pada waktunya, dan ketika itu terjadi, semua usaha dan kesabaranmu akan terbayar. Ingat, seorang juara bukan diukur dari seberapa cepat dia menang, tapi dari seberapa kuat dia bangkit setelah kegagalan. Timnas Indonesia U17 siapkan rotasi besar hadapi Uzbekistan di Piala Kemerdekaan 2025. Nova Arianto uji kedalaman skuad. Timnas Indonesia U17 akan melanjutkan perjuangannya di Piala Kemerdekaan 2025 dengan menghadapi Uzbekistan U17 pada matchday kedua. Laga ini akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara Jumat 15 Agustus 2025 pukul 19.30 WIB. Pelatih kepala Nova Arianto telah memastikan akan melakukan rotasi besar-besaran pada susunan pemainnya. Hampir setengah komposisi skuad akan diubah dengan tujuan memberikan kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain sekaligus menguji kedalaman tim. Puji Tuhan, semua pemain dalam kondisi baik dan siap tampil. Kami akan melihat siapa yang siap diturunkan dan semoga hasilnya bisa maksimal, ungkap Nova melalui laman resmi Kita Garuda. Rotasi bukan sekedar formalitas. Nova menegaskan rotasi yang akan dilakukan bukanlah sekedar formalitas, melainkan bagian dari rencana besar untuk membentuk tim yang solid menjelang Piala Dunia U17 2025. Menurutnya, setiap menit bermain di turnamen ini adalah kesempatan emas bagi para pemain muda untuk menunjukkan kualitas dan kesiapan mereka bersaing di level internasional. Hampir 50% susunan pemain akan berubah. Saya ingin melihat bagaimana mereka memanfaatkan kesempatan ini. Dari sini kami bisa menilai apakah mereka mampu menjadi bagian penting tim di Piala Dunia nanti. Tambahnya, modal dari laga perdana. Garuda Asia memulai kiprah di Piala Kemerdekaan 2025 dengan hasil imbang 2-2 melawan Tajikistan U17.
Meski tidak meraih kemenangan, pertandingan tersebut menjadi ajang pembuktian mental dan karakter para pemain muda Indonesia. Mereka mampu bangkit dan menahan lawan yang tampil agresif sejak menit awal. Nova menilai performa di laga perdana memberikan banyak catatan positif, namun masih ada aspek yang perlu diperbaiki. Lini pertahanan, transisi cepat, dan efektivitas serangan menjadi fokus pembenahan sebelum bertemu Uzbekistan yang dikenal memiliki kekuatan fisik dan kecepatan. Tantangan dari Uzbekistan. Uzbekistan U17 bukanlah lawan yang mudah. Tim asal Asia Tengah itu dikenal memiliki disiplin taktik dan teknik yang mumpuni. Mereka kerap mengandalkan permainan langsung dengan umpan-umpan terobosan cepat, serta memiliki lini pertahanan yang sulit ditembus. Menghadapi lawan dengan karakter permainan seperti ini, Nova kemungkinan akan mengkombinasikan pemain berpengalaman di Piala Dunia U17 edisi sebelumnya dengan pemain-pemain muda yang baru promosi dari kompetisi domestik usia dini. Misi lebih dari sekedar menang. Bagi Nova Arianto, Piala Kemerdekaan bukan hanya soal mengangkat trofi, tetapi juga ajang menemukan formula terbaik tim. Dengan waktu persiapan menuju Piala Dunia yang semakin dekat, setiap laga adalah kesempatan untuk membangun chemistry dan mengasah strategi. Turnamen ini sangat penting. Kami ingin melihat siapa saja yang mampu bertahan dalam intensitas permainan tinggi dan siapa yang butuh waktu lebih. Semua ini akan menjadi bahan evaluasi menuju ajang utama, tutup Nova. Dukungan penuh dari publik Medan diharapkan bisa menjadi energi tambahan bagi Garuda Asia untuk tampil percaya diri dan agresif sejak awal laga. Para supporter pun menantikan penampilan segar dari kombinasi pemain lama dan baru yang akan diturunkan malam nanti. Lebih jauh, situasi yang dihadapi Timnas Indonesia U17 ini menunjukkan langkah cerdas dari Nova Arianto dalam memanfaatkan turnamen sebagai ajang uji coba sekaligus penguatan tim. Rotasi besar yang direncanakan bukan hanya memberikan kesempatan bermain bagi semua pemain, tetapi juga menjadi sarana untuk menguji mental, fisik, dan kemampuan teknis mereka di bawah tekanan laga internasional. Strategi ini akan membantu pelatih melihat sejauh mana kesiapan skuad menghadapi pantangan lebih besar di Piala Dunia U17 2025 nanti. Dengan memadukan pemain yang sudah berpengalaman bersama Garuda Asia dan talenta baru dari kompetisi usia dini, Nova berpeluang menemukan kombinasi ideal yang solid di setiap lini. Menghadapi Uzbekistan yang terkenal tangguh dan disiplin tentu bukan tugas mudah. Kekuatan fisik, kecepatan, dan pola serangan langsung lawan akan menjadi ujian nyata bagi pertahanan Indonesia. Namun dengan dukungan penuh supporter serta semangat bermain di kandang, Timnas U17 punya modal moral yang kuat untuk tampil percaya diri. Keputusan rotasi ini juga menandakan bahwa fokus tim bukan semata mengejar hasil di turnamen ini, melainkan membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan. Jika langkah ini dijalankan dengan konsisten, Indonesia berpeluang memiliki tim muda yang siap bersaing di level dunia. Garuda Asia, ini adalah saatnya kalian membuktikan bahwa masa depan sepak bola Indonesia ada di tangan kalian. Setiap menit di lapangan adalah kesempatan emas untuk menunjukkan kerja keras, dedikasi, dan semangat pantang menyerah yang kalian bawa sejak latihan pertama. Jangan takut menghadapi lawan yang lebih besar atau lebih berpengalaman. Ingat, kekuatan bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal hati dan tekad. Mainlah dengan percaya diri, nikmati setiap momen, dan berikan segalanya untuk lambang Garuda di dada kalian. Kalian bukan hanya mewakili diri sendiri, tapi juga mimpi jutaan anak Indonesia yang ingin melihat sepak bola kita berdiri sejajar dengan negara-negara besar. Tunjukkan bahwa kalian layak berada di panggung dunia dan buktikan bahwa Indonesia